Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Negara Jakarta. Rita Lovely, anggota Paskibraka dari Papua Barat, menjadi perwakilan dalam pengukuhan Paskibraka. Upacara pengukuhan di Istana Merdeka dengan pembacaan ikrar dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan pengukuhan. Dalam pengukuhan hadir Ketua Dewan Pembina BPIP, Megawati Soekarno Putri, Mendikdasmen Abdul Muti, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme, dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya Purna Paskibraka, akan di testing lagi karena setelah itu akan masuk yang saya telah dibuat, yaitu tempat namanya Duta Pancasila. Kemeriahan HUT RI di Jakarta, masyarakat akan disuguhkan dengan kendaraan karnaval dari berbagai kementerian. Rencananya rombongan karnaval akan bergerak dari Monas hingga melewati Istana Kepresidenan dengan menampilkan capaian 300 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Tak hanya itu, pesta rakyat juga akan digelar di kawasan Monas lengkap dengan tenda kulinernya. Kabarnya akan ada pertunjukan seni yang hingga saat ini masih dirahasiakan acaranya. Memastikan keamanan pada seluruh rangkaian acara HUT ke-80 Republik Indonesia, Kepala Korps Lalu Lintas Polri memimpin apel gelar pasukan kepolisian terpusat Merdeka Jaya pada tahun 2025. Bahkan mulai siang ini pasukan sudah mulai mendatangi titik-titik lokasi pengamanan seperti di kawasan Silang Monas, sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Bundaran HI, hingga kawasan Istana Negara. Rekayasa lalu lintas terbuka dilakukan terutama pada saat Presiden Prabowo tiba di Istana Negara. 9.000 lebih personel gabungan dikerahkan. Itu ada yang pengamanan tertutup, ada pengamanan terbuka. Jadi rekayasa lalu lintas menjadi prioritas karena traffic accounting pada hari pelaksanaannya, khususnya tanggal 17 nanti dari pagi hingga malam, ini akan ada peningkatan. Sehingga skenario pengalian arus, skenario prioritas untuk pengamanan karena ini beririsan dengan kehadiran Bapak Presiden. 76 anggota Paskibraka dikukuhkan oleh Mensesnek siang ini. Lalu apalagi persiapan di Istana Merdeka jelang perayaan HUT ke-80 RI besok? Kita temui jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan di Istana Kepresidenan Jakarta. Triksi, selamat petang. Setelah 76 anggota Paskibraka ini dikukuhkan tadi siang oleh Mensesnek, apalagi latihan terakhir yang akan digelar sebelum besok perayaan HUT ke-80? Selamat petang Cindy dan juga saudara, terkait dengan latihan memang kalau di Istana Negara sendiri memang sudah tidak ada lagi latihan dari Paskibraka karena memang terakhir latihannya itu sudah berlangsung pada 2 hari yang lalu pada saat gladi bersih. Jadi memang sudah dilakukan beberapa kali latihan dari pengibaran maupun juga penurunan sampai beberapa acara di rangkaian upacara pengibaran maupun juga penurunan 17 Agustus 2025. Jadi setelah pengukuhan tadi memang nampaknya ini dari Paskibraka memiliki agenda sendiri. Mereka melakukan persiapan tentu saja untuk esok hari karena dari masing-masing Paskibraka ini juga harus mempersiapkan diri. Siapa-siapa saja yang nanti akan diberikan tugas ataupun juga ditunjuk untuk membawa baki. Nah ini kan juga masih rahasia. Lalu kemudian juga siapa yang akan bertugas pada saat pengibaran maupun juga pada saat penurunan. Ini juga masih akan dibagi atau diberitahukan esok hari. Jadi maka dari itu persiapan masih dilakukan secara internal dari BPIP dan juga tim Paskibraka nasional
termasuk juga mereka mempersiapkan diri secara pribadi, Cindy. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan apa saja yang sudah terlihat jelang satu hari menuju 17 Agustus 2025, nampaknya istana juga sudah semakin kelihatan ya, soleknya dari warna yang biasa kita lihat berwarna biru muda, saat ini sudah nuansa merah putih sudah banyak sekali menghiasi kawasan istana. Dari depan ataupun juga di Istana Negara, di halaman itu sudah ada panggung, kemudian juga ada hiasan di sekitar kawasan istana. Dan kalau misalnya saya saat ini di Kompleks Istana Kepresidenan sudah bisa dilihat Cindy, di belakang saya sebenarnya juga ada hiasan mobil ataupun juga kendaraan roda 4 yang pernah dipakai oleh Presiden pada zaman Soeharto, kemudian juga B.J. Habibie dan juga Abdurrahman Wahid, maupun juga dipakai oleh tamu-tamu kenegaraan. Karena memang yang spesialnya juga pada saat ulang tahun ke-80 Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto membuka partisipasi bukan hanya dari kementerian saja, tapi juga partisipasi dari masyarakat luas untuk bisa sama-sama menikmati ataupun juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun yang 80 ini. Jadi hiasan-hiasan seperti misalnya mobil di belakang saya ini ataupun juga nanti bagian-bagian istana yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk bersuah foto, ini juga sudah disiapkan, termasuk juga UMKM yang saya lihat sudah ada gerobak-gerobak dari asinan maupun juga bakwan Malang, sate, ini juga sudah tersedia di beberapa tenda untuk nantinya bisa dinikmati bersama-sama. Jadi memang kita akan melihat, Cindy, kemeriahan maupun juga perayaan 17 Agustus ataupun juga ke-80 tahun Indonesia Merdeka pada esok hari. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Anggi Mendarwan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, untuk memeriahkan dekorasi HUT ke-80 RI, Istana memasang 6 unit penjor atau ornamen khas Bali yang langsung dibuat oleh perajin lokal. Hari ini perajin penjor dari Bali pun menyempurnakan anyaman sebelum dipasang di area istana. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Yohan Bagja dari Istana Merdeka Jakarta yang sudah direkam sebelumnya. Bukan cuma area dalam saja di halaman Istana Merdeka Jakarta yang dipercantik, tapi area luar juga harus ciamik. Nah, salah satu yang lagi disiapkan adalah penjor Bali. Penjor Bali ini akan menghiasi area luar halaman Istana Merdeka Jakarta dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat karena akan dipasang di area-area gerbang. Nah, saya mau ngajak Anda langsung ngobrol sama Bli Gus Ari yang diterbangkan langsung dari Bali untuk membuat menganyam penjor Bali ini. Beli, boleh dong diceritain awal mulai ditelepon sama istana untuk bikin ini kapan sih? Ada sekitar 1,5 bulan yang lalu. Penjor Bali ini apa ada maknanya juga nggak sih, Beli? Selain hiasan, kami di Bali menggunakan penjor ini sebagai alat perayaan pada Hari Raya Galungan. Karena penjor bagi kami merupakan sebuah simbol daripada kemakmuran. Jadi kami membuat penjor itu dengan harapan bahwa kami akan mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran seperti itu. Ya. Ini dipesan berapa banyak sama istana? 6 unit ya. Akan dipasang di sebelah mana sih, Beli? Di depan pintu masuk. Ya, jadi sebelah kanan dan sama sebelah kirinya. Beli, misalnya bagian ini tuh dari bahan apa? Bagian yang mana dari bahan apa? Oke, kalau yang dari ini sebenarnya dari daun lontar. Jadi hampir 90% ornamennya adalah dari daun lontar. Jadi ada beberapa tambahan daun lagi, yaitu dari daun enau yang muda sebagai hiasan bawahnya. Intinya juga strukturnya. Jadi strukturnya adalah dari bambu. Jadi hampir 99% adalah bahannya ada bahan natural semua. Ya. Ini butuh berapa orang buat membuat 6 unit? Ini butuh sekitar 10-12 orang untuk menyelesaikan. Dalam waktu juga sekitar 1 bulan ya. Nah, dalam waktu sebulan. Kalau harganya di kisaran berapa sih, Beli? Itu relatif ya, mungkin dari sekitar 5 sampai ratusan juta juga bisa. Itu tergantung kepada detail dan kerumitannya. Kalau gitu, Beli, terima kasih sudah berbagi untuk Kompas TV. Terima kasih juga, ini sukses selalu ya, cantik sekali sudah kelihatannya. Nah, tadi 6 unit akan dipasang di gerbang kanan kiri dari Istana Merdeka Jakarta. Dan tidak hanya ini, tapi tentu saja di bagian dalam juga sudah dekorasi sudah selesai. Infrastruktur pendukung seperti tenda untuk tamu dan juga masyarakat umum sudah dipasang. Dan yang sedang dilakukan ini adalah latihan untuk para pengisi acara. Kalau bila untuk Paskibraka sudah selesai di hari Kamis
persiapan sudah semakin mendekati 100%, tinggal penyempurnaan saja. Nah, nanti kita saksikan sama-sama tanggal 17 Agustus upacara detik-detik peringatan HUT ke-80 RI dan juga nanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Cindy Permadi, Yohan Bagja, Kompas TV Jakarta. Menarik sekali ya, setelah liputan di depan istana, sekarang Cindy ada di sebelah saya, saudara. Iya, dan itu tadi adalah bagian dari hiasan yang akan dipasang di Istana Merdeka Jakarta. Itu sebagian kecilnya saja, Dipo. Masih akan ada dekorasi lainnya, tidak hanya nuansa biru terang tadi kalau disampaikan oleh Triksi, tapi juga merah putih. Oke, dan kita akan tunggu kemeriahannya besok. Tapi sebelum itu, saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan puluhan penyelam di Umbul Ponggok, Kecamatan Puluhan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengibarkan bendera merah putih di dalam air. Upacara di bawah air tersebut diikuti 45 penyelam dari berbagai daerah di Solo Raya dan Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.